saya. Cuma ini kan? Oke. Ya, terima kasih lagi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat datang kembali di segmen catatan segalang tanah episode yang ke-12 ya kalau nggak salah. Dengan format yang lagi-lagi berbeda. Memang saya sedang mencari format yang pas lah untuk bagaimana sih asiknya catatan segalang tanah ini. Pun juga ya biar saya tidak bosan, kawan-kawan juga yang menonton tidak bosan. Nah, format yang ada saat ini saya agak sedikit mengadopsi konten teman-teman yang biasa membuat konten di depan kamera sambil makan, atau bahasa yang kerennya itu mukbang. Nah, saya pengen coba juga sekali-sekali, nggak apa-apa kan, karena saya sebenarnya hobi makan juga. Kebetulan saat ini saya ada di rumah makan tempat ibu saya, yang kalau setiap saya pulang dari kebun saya mampir terus minta jatah preman untuk sekedar makan makanan ini nih, favorit saya, nomor satu, nomor wahid, yang selalu saya kangen-kangenin dan tidak pernah bosan-bosan. Asam pedas baung. Tahu kan ikan baung ya? Yang paling saya suka dari ikan baung ini nyaris tidak ada tulang-tulang kecil yang biasa suka nyangkut di gusi. Kemudian lemak. Kalau dibuat asam pedas itu the best lah pokoknya, nggak ada lawan. Nah, kebetulan saat ini rumah makan jam segini ini baru dibuka, jadi tamu belum banyak yang datang, sehingga saya pikir ya ini waktu yang terbaik untuk saya numpang bikin konten untuk segmen catatan segalang tanah, sambil ya tetaplah membahas soal apa-apa yang sudah saya kerjakan dalam urusan pertanian, perkebunan, bercocok tanam dalam beberapa waktu ini. Dan pembahasan kali ini saya ingin membahas soal apa yang saya lakukan dalam satu minggu ini, yaitu saya dinisbatkan oleh teman-teman untuk sementara ini, mudah-mudahan sementara ya, menjadi seorang tengkulak. Saya mendadak menjadi seorang tengkulak. Oke, ambil makan ya. Nah, apa yang menarik dari pengalaman saya yang mendadak menjadi tengkulak itu adalah di awal-awal ketika saya memutuskan untuk menjual hasil panen saya sendiri tanpa melalui media peraih atau tengkulak ya, sebagaimana lazimnya para petani lainnya ya. Awal-awal justru waktu itu masih agak mudah untuk menjual, menawarkan hasil panen tersendiri dengan harga ya yang cukup tinggi lah, sesuai dan masuk akal. Jadi ketika kawan-kawan petani pekebun lainnya melihat keberhasilan saya menjual hasil kebun saya sendiri, mereka yang semula kemarin mengandalkan tengkulak di daerah saya untuk mengambil hasil-hasil panennya, ketika harga tanaman timun yang mereka tanam itu dihargai hanya Rp2.500, hasil kerja keras mereka selama 1 bulan, 2 bulan, ya jelas mereka menolak lah. Mereka akhirnya meminta tolong kepada saya untuk menjualkan hasil panen mereka ke kota dengan harga yang lebih manusiawi lah, lebih sesuai dengan apa-apa yang sudah mereka kerjakan selama 1 bulan, 2 bulan ini. Karena mereka tahu beberapa bulan kemarin saya bisa menjual di antara harga Rp5.000 sampai Rp8.000. Dan kalau saya bisa menjual Rp5.000 saja, mereka sudah bersyukur.
Saya pun menyanggupi, karena saya pikir ya kemarin ya dalam 1 jam 2 jam itu saya bisa menjual hasil panen saya dan juga hasil panen teman saya waktu itu 80 kiloan dalam 1 jam 2 jam. Jadi saya iyain aja, tapi ternyata momennya sudah tidak tepat. Kali ini panen dari para petani timun lainnya itu sedang puncak-puncaknya. Bahkan para tengkulak itu mulai memanen hasil-hasil anak buahnya yang kemudian jumlahnya puluhan ton. Jadi ketika saya bawa timun milik teman saya yang tidak seberapa, cuma 70-80 kilo ke pasar, ke kota, itu benar-benar tidak semudah seperti ketika saya menawarkan hasil panen saya sendiri. Momennya sama sekali buruk. Timun sedang banjir-banjirnya di kota. Saya awal-awalnya menawarkan hanya di harga 6 ribuan. Nanti ternyata banyak sekali penolakan. Saya menjajaknya ke Lamongan, ke Lele ya, mau makan Padang, juga beberapa ke warung-warung Madura, yang bibi. Yang bahkan yang membuat saya agak rada-rada keder gitu, di salah satu rumah makan, bilangnya dia baru saja belanja di pasar dengan harga 10.000 3 kilo, sementara saya menawarkan 6.000 per kilo. Ya wajar saja kemudian tempat-tempat yang saya datangi, Lamongan, Pecel Lele, rumah makan Padangnya itu menolak. Jadi akhirnya saya turunkan tawaran saya ke tempat-tempat yang belum saya datang, jadi 5.000. Itu pun masih saja ada yang menawar sampai 4.500. Dan yang kemarin saya cuma 1 jam 2 jam menyelesaikan penjualan, mengedarkan hasil panen saya, ini bisa sampai dari saya mulai start jam 7 malam, itu jam 10 itu belum habis malah. Saya lanjutkan besok paginya lagi. Sekarang pun posisi saya saat ini juga masih ada barang hasil panen teman saya yang masih minta dijualkan. Masih ada 30 kiloan yang belum laku. Saya sudah keliling kota, tapi belum laku lagi. Tapi tidak apa-apa, malam ini saya coba lagi. Mudah-mudahan masih ada rezeki untuk saya dan juga kawan-kawan bersama pekebun-pekebun yang ada di kota. Adapun alasan saya menjadi tengkulak saat ini, karena timun saya sendiri pun, kebun timun saya sendiri pun, itu sudah selesai, sudah tidak produktif lagi, tidak ada buah-buah baru. Sehingga kemarin baru saja saya potong akarnya, sehingga otomatis ya tidak ada penghasilan untuk pulang pergi. Nah, tawaran seperti itu dengan per kilonya saya dapat ya 1.000, 2.000, saya pikir kenapa tidak, paling enggak untuk dibawa rumah dan diberikan kepada istri serta anak-anak. Kalau tengkulak pada umumnya itu biasa mengambil margin keuntungan 3.000-4.000 ya kayaknya ya. Kalau biasa dari analisa kecil kita, ketika kita sesuaikan harga yang kita jual, harga yang diambil oleh para price dengan harga di pasar. Misalnya kita jual ke mereka itu 5.000, 6.000 timun, kemudian pasar itu bisa harganya 12-15.000. Otomatis dari price yang untung 3.000, 4.000, begitu juga kemungkinan para penjual di pasar di warung-warung. Makanya fatarian saya lebih ke rumah makan atau restoran. Cara keuntungan tengkulak pada umumnya ini pun yang sebenarnya menjadi keresahan kami para petani. Karena mereka bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih sama dengan kita yang bercocok tanam berbulan-bulan, mentangkul, merawat tanaman, menyiram, menumpuk. Kok bisa sama itu? Kok bisa mereka justru lebih untung atau bahasanya lebih kaya dari para petani yang pemilik barang yang mereka jual itu. Tapi kemudian ketika saya menjalani profesi tengkulak ini sendiri, saya penuh menyadari ternyata ada tingkat kesulitan sendiri ketika menjadi seorang tengkulak. Ya, bahwa barang-barang yang mereka jual punya risiko ditolak atau harganya jatuh, atau juga barangnya lama disimpan kemudian membusuk. Pun itu menjadi sumber rezeki orang lain lah ya, sebagai tengkulak ya. Untuk kami sendiri di lingkungan kami lebih memilih sebisa mungkin, kalaupun saya jadi tengkulak ke depannya secara kontinu, sebisa mungkin jangan terlalu memberatkan atau keuntungannya lebih besar dari para petani. Paling enggak saya beraninya maunya cuma ngambil 1.000 atau 2.000 rupiah dari harga yang diberikan oleh petani.
Karena petani itu kalau di lingkungan saya banyak petani pemula yang baru belajar petani dan berkebun, berharap bisa hidup, bisa meningkatkan kesejahteraan mereka dengan bekerja keras sebagai petani pekebun. Tapi kemudian berhadapan dengan situasi harga yang anjlok, hasil panen yang jelek, sehingga bagi saya ya, kalau saya sebagai tengkulak, kalau bisa ya jangan terlalu memberatkan mereka lah. Walaupun ya ada petani-petani besar yang omsetnya sekali siklus panen sebuah tanaman itu dengan jumlah sampai 1000 batang tomat, cabai, timun, itu bisa menghasilkan 5 jutaan sekali siklus ya, bukan sekali panen, bisa mendapat 2 ton atau 3 ton. Tapi bagaimana dengan petani yang baru memulai? Nah, itu yang menjadi perhatian kami saat ini. Saya pikir itu saja kisah saya menjadi tengkulak sementara ini. Saya mau lanjut dulu, fokus makan. Nah, enak ngomong sambil makan, sambil menghabiskan lak bawang nih yang sedap rabun. Nah, itu sebenarnya saya pikir juga membuat konten mukbang karena saya memang hobi makan. Tapi setelah saya pikir-pikir, apalagi mengetahui rahasia tergelap para mukbang itu yang sering membuang makanan, saya berpikir ulang lah, kalau sekali-sekali membuat konten dengan suasana seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau tiap hari tidak selalu memilih konten soal bercocok tanam, tentang urusan makan di depan kamera, mukbang, dengan kawan-kawan lainnya. Ya, sekian. Terima kasih banyak atas perhatian kawan-kawan. Sukses selalu untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.